Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Baik adik-adik mahasiswa, mari sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan kegiatan belajar dalam hal ini pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan semoga menjadi bagian dari ibadah kita. Berdoa kita mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan membahas tentang fisiologi pernapasan, yang pernapasan ini merupakan bagian yang sangat vital dari tubuh kita ini, karena tanpa kita berkemampuan bernapas maka kehidupan yang ada dalam diri kita tidak akan terjadi. Karena yang namanya pernapasan ini memberikan suplai oksigen yang digunakan untuk proses metabolisme. Dan metabolisme itu sendiri merupakan eksistensi bagi kehidupan manusia. Ketika tidak ada metabolisme, berarti tidak ada suatu kehidupan. Karena seseorang yang dalam keadaan tidak ada metabolisme, berarti tidak ada suatu pembentukan energi atau pemasukan energi, yang energi itu padahal selalu terjadi perpindahan dan pergerakan. Nah, adik-adik mahasiswa semuanya, kita lihat ketika kita bernafas, ya, ini merupakan suatu bagian yang terkadang sesuatu yang kita tidak pikirkan bahwa ini merupakan satu bagian yang sangat menentukan kehidupan kita semuanya. Nah, seseorang tidak akan pernah merasakan betapa yang namanya bernapas itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat sophisticated, sesuatu yang sifatnya adalah jelimet, ya, kalau bahasa milenialnya adalah canggih begitu. Nah, yang namanya bernapas itu sebetulnya bukanlah hal yang mudah. Sesuatu kemampuan seseorang bisa bernapas dan tidak, itu harus ada berbagai macam syarat, ya, syarat-syarat yang untuk bisa digunakan untuk bisa bernapas. Nah, sekarang kita bisa lihat ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu bisa bernapas dengan longgar, dengan lega, ya, atau justru sebaliknya seseorang itu bernapas dalam kondisi sempit atau sesak napas, ya, orang menyebut dengan sesak napas. Apalagi saat ini seseorang yang dalam kondisi suasana pandemik, ya, suasana di mana ketika seseorang itu ada pandemik COVID-19, yaitu adanya virus yang bisa menyebabkan infeksinya ini mengganggu sistem pernafasan, ya, terutama adalah pada bagian paru kita, sehingga akan menyebabkan hal yang fatal, yaitu bisa menyebabkan kematian. Nah, oleh karena itu dari mahasiswa semuanya, organ paru merupakan satu organ visceral, ya, organ visceral atau organ yang ada di dalam tubuh manusia, ya, di dalam tubuh manusia, dan paling terbuka dengan dunia luar. Ya, artinya organ-organ bagian tubuh di dalam tubuh kita ini hanya paru-parulah yang merupakan organ yang sangat terbuka dengan lingkungan luar. Nah, coba kita bandingkan dengan usus atau organ pencernakan. Jadi dalam bentuk organ pernapasan kita ini, kita bandingkan organ pencernaan yang ada di dalam tubuh semuanya, organ visceral semuanya. Organ visceral ini yang namanya pencernakan, saluran pencernakan yang namanya di esofagus, dia ini ada di daerah leher kita ini. Ketika ada satu makanan, dia baru membuka, dan membukanya itu pun ukurannya sesuai besarnya makanan kita. Artinya membuka terus kembali lagi menutup. Artinya dunia luar tidak mudah untuk mengakses, karena itu dia langsung menutup. Nah, coba perhatikan ketika paru-paru pernapasan kita ini ada saluran pernapasan yang
posisinya selalu terbuka. Nah, selalu itu berarti anytime, selalu terbuka, kecuali hanya satu. Ketika saat seseorang menelan makanan, karena itu ada klep namanya epiglotis yang akan menutupnya, sehingga posisi seseorang itu saat menelan makanan dia terhenti nafasnya hanya beberapa detik, hanya 1 detik saja, ya, yang diperbolehkan, karena detik berikutnya bisa tercekik seseorang. Oleh karena itu dunia luar sangat mudah sekali masuk ke dalam sistem pernapasan kita, terutama adalah pada bagian paru-paru kita. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Karena itu berbagai macam jenis penyakit yang terjadi di dalam tubuh kita ini yang paling banyak itu yaitu jenis penyakit yang ada di pernapasan, yaitu paru-paru. Ya, jadi jenis dari berbagai macam jenis, baik itu penyakit yang sifatnya infektan, ya, penyakit yang karena infeksi, atau karena penyakit non-infektan. Ya, karena itu kita tahu bahwa bagian ini sangat terbuat dengan dunia luar, maka Allah menciptakan segala sesuatu ada antisipasinya terukur dengan baik. Nah, itulah kenapa kita di dalam belajar fisiologi pernapasan ini, belajar tentang ilmu-ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan yang ada di dalam tubuh ini, sesungguhnya kita itu diminta untuk bercermin, ya, diminta untuk belajar bahwa kita perlu mengenal kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Di antara yang mengenal diri, salah satunya, ada banyak salahnya ini, ya. Salah satunya itu adalah mengenal bagaimana organ tubuh kita ini. Allah menciptakan seperti ini seperti apa. Maka ketika kita belajar seperti apa yang saat ini kita lakukan bersama, sesungguhnya kita sedang melaksanakan Iqra, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kalau kamu membaca itu ya bisa membaca tulisan, bisa membaca gambar, membaca peristiwa, dan membaca apapun yang bisa kita baca, ya, melalui panca indera kita. Ada 5 indera yang bisa kita untuk menangkap informasi itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana seseorang itu untuk bisa bernafas itu ternyata ada syarat paling tidak minimal ada 5. Syarat yang pertama, agar orang bisa bernafas dengan longgar, ya. Sekarang ini organnya yang pertama normal semuanya, tapi harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dari unsur lingkungan. Oke. Yang pertama adalah lingkungan. Jadi ketika organ tubuh semua normal, maka syarat pertama yang harus diperhatikan adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan? Yaitu lingkungan yang dalam keadaan adanya oksigen. Ketika lingkungan tidak ada oksigen, organ tubuh normal apapun, sehat apapun organnya, tapi tidak akan orang bisa bernafas. Lingkungan ini apa dalam hal ini? Bernafas secara syarat lingkungan ini. Yang pertama adalah lingkungannya kondusif terhadap adanya populasi oksigen yang cukup. Maka seseorang dalam kondisi berada di dataran rendah, oksigennya cukup banyak, maka yang kemudian dia berpindah ke tempat yang lebih tinggi, ketinggian di atas permukaan air laut yang semakin tinggi ini akan menurunkan tekanan udara. Tekanan udara ini membawa dampak pada populasi oksigen yang ada di daerah itu. Sehingga setiap terjadi kenaikan 10 meter, terjadi penurunan. Maka dari itu, ketika terjadi seseorang berada di tempat yang tinggi, misalnya di pegunungan atau di gunung atau di pesawat, itu udaranya, atmosfernya,
oksigennya jumlahnya menurun. Karena itu Anda tahu adik-adik mahasiswa ketika kita naik pesawat ya, yang namanya pesawat itu kabinnya untuk penumpang atau untuk pilot dan kopilotnya itu semua dibuat sistem ruangannya ada pengatur tekanan udara, yaitu mesin yang mengatur tekanan udara. Nah, mesin pengatur tekanan udara ini agar supaya saat pesawat itu berada di ketinggian setelah take off, maka yang berikutnya supaya seseorang ini bisa bernafas. Kenapa sebabnya? Karena nanti persoalan udara ini bisa masuk atau tidak itu tergantung tekanan udaranya. Ada satu hukum termodinamika di dalam sebuah kemampuan orang bernafas, yaitu konsep hukum termodinamikanya begini. Tekanan udara itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tempat tekanan yang rendah. Jadi pergerakan udara bisa terjadi ketika dari tempat yang tinggi tekanannya ke tempat tekanan yang lebih rendah. Sehingga ini bisa berjalan bergerak. Nah sekarang ketika kita itu bernafas, untuk bisa inspirasi, mengambil, menyedot, itu artinya kita bisa memasukkan udara luar masuk ke dalam paru-paru kita ketika terjadi tekanan luar lebih tinggi dari tekanan di dalam intrapleura, di dalam paru-paru kita. Karena itu, pada saat seseorang kalau tekanan luar dan dalam sama, maka tidak bisa masuk udaranya itu. Oke? Sehingga kalau kita perhatikan pada saat terjadi inspirasi itu, di dalam paru-paru agar bisa terjadi mampu menerima atau bisa dimasuki udara itu, ada hukum Boyle berjalan di dalamnya. Hukum Boyle itu apa? Yaitu hukum berbanding terbalik antara volume, ya, volume berbanding terbalik dengan tekanan. Bagaimana itu? Semakin volume itu besar, ya, maka tekanan di dalam volume yang besar tadi turun. Oke, paham sampai di situ? Sehingga ketika seseorang itu inspirasi, maka sesungguhnya paru-paru kita ini dikembangkan, mengembang, membesar. Ya. Oleh karena itu rongga dada kita, diafragma batas antara rongga dada dan perut itu mendesak ke bawah agar supaya intratorakal yang di dalam rongga dada ini dengan yang ada di dalam paru-paru, paru-parunya ikut mengembang, disitulah tekanan menjadi turun karena volumenya membesar dan tekanan luar lebih tinggi sehingga bisa masuk. Paham? Nah, itu berlangsung karena faktor lingkungan juga berperan penting untuk memasukkannya. Karena itu, ketika seseorang itu berada dalam lingkungan ketinggian tempat di pegunungan dengan populasi udara yang rendah, yang terjadi tekanan udaranya turun, maka saat orang itu bernafas, itu ambilan oksigennya dengan mengembangkan paru yang lebih besar. Karena itu, ketika Anda berada di tempat yang tinggi, akan mengalami terasa lebih sesak nafasnya. Maka dari itu, orang-orang di pegunungan yang sangat tinggi, misalnya di pegunungan Alpen, ya, di luar negeri sana, terjadi dada dan paru-paru mereka besar-besar karena faktor environment, faktor lingkungan yang tinggi tadi. Itu pula yang nanti menyebabkan ketika seseorang berada di atas, di tempat ketinggian, muncul berbagai macam gangguan yang disebut dengan mountain sickness, penyakit gunung.
Padahal penyakit gunung itu bukan mesti orangnya di gunung, orang kalau di pesawat kan di ketinggian juga. Nah, itu posisinya menyebabkan seseorang bisa terjadi berbagai macam gejolak. Di antaranya adalah adanya rangsangan karena hipoksia, ya, oksigen yang turun tadi hipoksia. Maka yang terjadi, tubuh ini oleh otak diperintahkan untuk memproduksi eritrosit lebih banyak. Untuk apa? Karena dikiranya saat terjadi hipoksia ini alat angkut oksigen yang namanya eritrosit, ya, sel darah merah, dikiranya berkurang, padahal itu bukan kendaraannya yang berkurang, tapi karena memang populasi oksigen yang diangkutnya memang turun jumlahnya. Itulah yang akhirnya bisa menyebabkan kekentalan darah menjadi meningkat, yang akibatnya berjalannya pompa jantung menjadi berat bebannya, nafas menjadi lebih sesak tambahan. Oke, jadi itu terjadi karena faktor tekanan darah yang tinggi. Begitu juga ketika seseorang berada di lingkungan yang hiperbarik, tekanan luar yang terlalu tinggi juga akan membahayakan karena orang akan mengembangkan nafas juga susah. Karena terlalu melawan beban lingkungan yang cukup berat, sehingga di kedalaman yang cukup dalam di lautan orang nggak bisa bernafas walaupun dia menggunakan cup dengan oksigen tabung yang dia bawa, karena kemampuan mengembang mengembis paru-paru ditahan oleh tekanan hidrostatik dari air laut yang cukup dalam dan tekanannya cukup besar. Setiap turun 10 meter akan naik 1 atmosfer. 1 atmosfer itu adalah itu sama dengan 760 mm Hg. Nah, itulah kenapa di kedalaman lebih dari 30 meter pada kedalaman air laut orang tidak mampu untuk bisa bernafas, walaupun dia diving nggak bisa, ya, karena orang bisa mati. Baik, itu tadi di dalam gangguan-gangguan yang bisa sampai ke sana. Jadi faktor dari persoalan yang berhubungan dengan lingkungan bisa dipahami, ya. Oke, yang kedua, yaitu orang untuk bisa bernafas, maka syarat kedua adalah saluran pernafasannya tidak mengalami obstruksi. Obstruksi itu apa? Obstruksi itu adalah penyempitan atau penyumbatan. Nah, coba Anda bisa lihat gambar yang ada di layar ini, yaitu ada rongga hidung. Jadi saluran nafas itu dimulai dari hidung, nasal. Ada nares, lubang hidung. Ya. Lubang hidung masuk ke dalamnya itu ada di bagian yang hidung kita yang ada belenduknya ini, alai mayor, itu area yang tulang rawan, ya. Terus masuk ke kavitas nasal, ya, kavitas nasalis. Nah, kavitas nasalis ini di sini ada rambut-rambut, rambut-rambut hidung. Jadi di rambut-rambut hidung ini diberikan suatu sistem filter. Karena tadi yang namanya organ paru kita ini agar terlindungi dari gangguan luar yang supaya tidak semuanya masuk dengan mudahnya, maka difiltrasi dengan alat rambut. Ya. Rambut ini hanya bisa memfilter debu yang tampak mata. Di samping itu, bagian dalam dari sebuah hidung rongga dalam kita ini ada jaringan yang namanya jaringan mukosa. Jaringan mukosa itu dalam bentuknya dia itu ada kelenjar mukosa yang menghasilkan sekret musin namanya. Sekret musin itu dia untuk melembabkan daerah lingkungan udara itu. Karena itu
kondisi seseorang, daerah hidung kita ini bukan kering, tapi dibuat lembab, agak basah. Tapi bukan becek, kalau becek pilek. Dalam kondisi seperti itu, di bagian itu, ketika ada udara membawa debu, bisa nempel di situ, tersaring dan nempel di daerah bagian kavitas nasalis atau kavum nasal. Nah, itu area yang ada ketika dia hipersekresi, maka orang menjadi pilek. Itu. Nah, di bagian berikutnya ke belakang itu ada bagian yang belenduk-belenduk di bawah mata ini ya. Ini adalah concha nasalis. Sebetulnya itu tulang berkelok yang kemudian dilapisi mukosa. Ini adalah saluran yang berkelok yang menyebabkan udara masuk berbelok cukup tajam, bisa 90 derajat lebih. Sehingga dengan tikungan tajam ini, maka udara ini akan membentuk sebuah aliran turbulensi. Turbulen itu artinya berputar. Karena berputar, maka udara yang ada masuk ke sana itu dibanting, dilempar. Ketika ada bahan-bahan yang berupa bahan yang masih ada debunya, biar nempel, biar tidak bawa masuk. Selain itu, udara yang diputar tadi karena ada gaya gesek, maka yang terjadi udara tersebut dihangatkan. Ya, itulah mengapa antisipasi udara yang masuk di sini oleh Allah diciptakan supaya udara luar kalau itu terlalu panas masuk ke paru-paru, parunya enggak kepanasan. Kalau udara luar terlalu dingin, maka paru-paru kita enggak kedinginan. Coba Anda bisa bandingkan ketika makan es krim, masuk mulut, mulutnya dingin, begitu menelan, leher kita terasa dingin, sampai perut terasa dingin. Itu bedanya, karena dia nggak ada sistem air condition atau sistem pengatur udara. Atau kalau dalam pencernaan nggak ada pengatur suhu bahan material yang masuk di situ. Maka yang terjadi ketika seseorang itu berkelok di sini, ini bagian yang cukup rawan. Karena itu ada bentuk cekungan seperti angsa henda, angsa itu leher angsa. Oleh karena itu bentuk cekungan seperti itu, ketika ini ada hipersekresi yang terjadi pada saat kita itu pilek itu, maka ini akan menyebabkan salurannya tersumbat. Nah, itu yang disebut dengan obstruksi pernapasan. Sehingga orang menyebabkan sesak napas alias bisa mengalami tersumbat pernapasannya, buntet. Maka kalau Anda sedang posisi pilek, tidur miring ke kanan, yang bagian lubang hidung kanan macet, tidak bisa untuk napas. Miring ke kiri, hidung sebelah kiri, concha nasalisnya tergenang air yang namanya sekret lendir tadi yang menyebabkan Anda nggak bisa bernafas, tersumbat. Gitu. Oke, paham dari situ? Maka itulah gangguan yang syarat kedua ketika tidak ada penyumbatan, dia bisa pernafasannya longgar. Anda tersumbat saja tidak bisa. Nah, concha nasalis ini juga bisa mengalami gangguan berupa pembesaran. Ya, peradangan yang membesar ini akan menyempitkan lebih sempit lagi sehingga ini orang sering mengatakan gangguan polip. Orang mengalami polip berarti bernafas lewat hidung menjadi susah. Karena itu pernafasannya tidak menggunakan optimal lewat hidung, sehingga kalau lewat hidung maka yang terjadi hipoksia yang ada pada seseorang ini menjadi lebih cepat ngantuk. Anda tahu ketika orang ngantuk itu indikatornya angop, menguap. Orang menguap itu adalah membuat nafas ini salurannya lewat mulut. Maka menguap itu adalah membuka mulut dan memasukkan udara kuat-kuat. Nyedot. Yang terjadi orang yang polip itu bisa menyebabkan ngantuk, mudah ngantukan.
Oke, itu pada posisi konkan nasalis. Baik. Dibasahinya dari rongga hidung ini selain dari sekret, ada dari kelenjar lakrimal mata. Jadi mata itu ada kelenjar air mata di bagian lateral yang mengalirkan air untuk membasahi mata supaya menjadi lubrikasi, menjadi pelumas mata. Yang itu nanti masuk ke lubang punktum lakrimal di bagian medial yang akan masuk ke dalam hidung, dibuangnya lewat punktum lakrimal tadi supaya nanti keluar. Nah, keluar itulah maka bagian hidung akan terbiasa dibasahi. Tapi tidak sampai becek. Beda lagi kalau kita ini nangis. Kalau Anda nangis, yang terjadi air mata banyak sekali, tidak hanya di bagian kelopak mata, tapi keluar dari kelopak mata. Di antaranya yang masuk di bagian mata lewat punktum lakrimal tadi banyak sekali sehingga menyebabkan Anda sentrap-sentrup pilek karena nangis, karena itu cairan dari air mata. Jadi dari mata turunnya ke hidung, kalau dari mata turunnya ke hati terlalu jauh. Jadi dari mata yang paling dekat itu turunnya ke hidung. Karena itu ketika Anda itu meneteskan obat mata tetes antibiotik, yang terjadi masuk mata kemudian masuk punktum lakrimal sehingga nanti masuk hidung, bisa masuk ke saluran bagian mulut karena mulut dan hidung berhubungan, sehingga nanti masuk ke bagian lidah, pangkal lidah yang bagian belakang itu yang menyebabkan Anda merasa pahit lidahnya akibat dari obat itu. Maka dari obat turun ke mulut, turun ke hidung, baru ke mulut. Oke, cukup paham? Ya. Terus saluran yang berikutnya adalah saluran yang ada pada bagian orofaring. Faring itu bagian belakang sendiri, yang di situ itu ada bagian di bagian tikungannya cukup tajam 90 derajat di situ, yang menyebabkan ketika seseorang itu bernafas untuk masuk ke orofaring, orofaring itu bagian faring ketemu dengan mulut, oris itu mulut. Yang terjadi di sana ada tonsilla pharyngeum. Jadi ini di sini ini ada tonsilla pharyngeum. Tonsilla pharyngeum itu posisinya sebagai sistem imunitas. Karena itu, jika sudah disaring dalam keadaan disaring di sana, terjadi masih ada bagian yang bisa masuk. Ketika ada bagian yang masuk, partikel ataupun virus ataupun mungkin debu yang sangat lembut tak bisa kelihatan oleh mata, maka dia bisa terkena di situ, maka dibuang atau disapu oleh sel-sel silia, sel-sel rambut yang ada di tonsilla pharyngeum, sehingga Anda bisa mengalami refleks yang namanya bersin. Jadi bersin itu adalah mengeluarkan udara keluar yang di situ ada bahan-bahan yang dirasa benda asing, bisa virus, bisa bakteri dibuang di situ. Jadi bersin itu sebetulnya pengeluaran kotoran. Dan karena itu bersin itu mengeluarkan kotoran, berarti tanda-tanda tubuh kita normal. Dan normalnya ini adalah untuk antisipasi keamanan tubuh, khususnya di paru-paru. Dengan demikian ketika kita itu bersin, setelah bersin maka Nabi Muhammad menyampaikan baca hamdalah, alhamdulillah. Rasa syukur kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jadi barang siapa kita ini bersyukur, maka Allah akan tambah-tambah nikmat. Nah, wala ingkafatum, jika kita syukur atas nikmat Allah, azab itu pedih. Jadi tolong itu disyukuri bahwa kita tubuhnya bisa mengantisipasi terhadap masuknya infektan. Nah, karena itu yang mendengar terus mendengar orang bersin, berdoa juga mendoakan, ya, sehingga saling mendoa di situ itu.
Ya, baik. Yang berikutnya, ketika saluran nafas sudah sampai di orofaring, maka baru melintasi ada percabangan tadi berupa adanya masuk ke trachea. Sebelum masuk trachea ada klep namanya epiglotis. Nah, di sini gambarnya epiglotis ini. Ya. Dekat belakangnya lidah, ya. Itu untuk menutup adanya saluran pencernakan saat makanan itu masuk supaya tidak menutup pernapasan ini, ya. Oke. Jadi pernapasan ini untuk ditutupnya saat ada makanan masuk ke esofagus. Esofagus itu yang saluran bagian belakang ini, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya di bagian epiglotis ini maka selalu membuka kecuali tadi menutup, sehingga ketika orang itu menelan, dalam kondisi menelan makanan itu tertutup, maka Anda jangan sampai saat makan itu menelan terjadi kita ingin bicara. Saat orang bicara itu adalah ekspirasi, bukan inspirasi. Padahal itu saat Anda sedang ada makanan masuk, dia otomatis ditutup pernapasannya. Padahal Anda ingin ekspirasi, sehingga ketika di atasnya epiglottis ada makanan sedang lewat di situ, dia terjadi buka, maka dia membukanya secara paksa, namanya tersedak. Sehingga bahan makanan yang harusnya masuk ke esofagus dilempar keluar, bisa keluarnya lewat mulut dan lewat hidung. Sehingga bisa sampai makannya itu menyumbat, nyempil di bagian konka nasalis, bisa menyebabkan Anda terganggu pernapasannya. Maka tuntunannya kalau kita sedang makan nggak boleh bicara, karena itu bisa berbahaya. Oke. Nah, begitu juga kalau makan, kondisi makan itu tidak boleh sembarangan makan, harus dipotong kecil-kecil supaya tidak keloloden, karena akan mendesak esofagus ini ke arah saluran nafas, sehingga orang bisa terjadi tercekik. Makan salak saken rose itu bisa tercekik, ya. Anak kecil nih yang bisa terjadi seperti itu, atau buah rambutan itu bisa tidak dikelupas bijinya, akan menyebabkan seseorang bisa tercekik. Makan bakso yang tidak dipotong dengan baik, tidak lumat, sehingga bonusnya masih ukurannya besar, membahayakan ini. Jadi saluran nafas kita ini tidak boleh tersumbat. Oke. Yang berikutnya adalah kita lihat di sini posisi pernapasan itu salurannya sampai pada di bagian sebentar. Nah, ini pada bagian trachea bagian masuk ke bagian bawah, nanti ketemu dengan paru namanya bronkus, ya. Percabangan yang ada di tengah ini namanya adanya bifurcatio trachealis, lalu masuk ke sini ke paru namanya bronkus principalis, ya. Bronkus bercabang menjadi bronchiolus, dan bronchiolus bercabang lagi menjadi bronkus terminalis. Bronkus terminalis ini, ya, ini bronkus. Nah, lalu ini yang saya tunjukkan ini adalah gambaran bronkus terminalis. Yang ada bulat-bulat ini adalah alveoli. Alveoli itu satu alfanya alveolus. Nah, alveoli ini merupakan inti dari pernafasan masuk ke bagian intinya, yaitu oksigen masuk ke sana. Nah, di sini saluran yang Anda bisa lihat, kalau di sini ini Anda bisa lihat seperti zebra, ya, merah putih ini karena ada cincin kartilago. Kartilago itu apa? Tulang rawan. Jadi saluran nafas kita biar tidak tergentet dengan tercekik itu, dia dibeli tulang rawan agar tetap membuka terus. Tapi itu saluran sampai pada akhir tidak ada bagian tulang rawannya, yaitu
bagian bronkus yang disebut dengan terminal. Ini Anda bisa lihat tidak ada putih-putihnya, cuma merah saja. Itu salurannya hanya otot polos saja. Karena itu salurannya hanya otot polos saja. Ini ada beberapa orang kasus per kasus itu, yaitu pada bagian ini ada seseorang yang mudah terkena alergen. Dia punya penyakit alergi. Alerginya ini mudah sekali terjadi peradangan sehingga menyempitkan saluran itu. Namanya saluran bronkus terminal. Terminal itu artinya terakhir. Yang berarti ketika terjadi penyempitan itu yang disebut dengan gangguan penyakit asma. Maka sering disebut dengan asma bronkial. Nah, di sini pada saat penyempitan yaitu pada saat seseorang itu ekspirasi, mengeluarkan nafas, dia akan terjadi menyempit sehingga akan terjadi aliran udara kena daerah menyempit terus membesar lagi, disitulah terjadi resonansi bunyi. Karena itu saat orang terjadi asma begitu, nafasnya memunculkan bunyi suara mengi. Maka bunyinya ngik, ngik, ngik begitu. Itu khas. Jadi itu penyakit yang sifatnya herediter, penyakit yang sifatnya alergen. Begitu. Maka orang-orang yang asma itu alergi antara orang satu dengan yang lain berbeda-beda tergantung jenis alerginya. Ada alergi yang karena stres, karena makanan, karena debu, banyak hal ya. Oke. Nah, barulah itu sampai alveolus nanti sebagai tempat pertukaran oksigen. Oke, kembali lagi. Tadi syarat yang kedua adalah karena persoalan saluran nafas. Supaya saluran nafas itu longgar. Nah, di situ. Maka dari itu, kalau kita perhatikan yang berikutnya, syarat yang kedua adalah dari paru-parunya itu sendiri. Bagaimana paru-paru? Ya, paru-paru itu Allah ciptakan dalam bentuk dia berbahan jaringan parenkim. Oke. Jadi parenkim ini merupakan jaringan yang sifatnya semi proliferatif. Maksudnya gimana? Bisa terjadi proliferasi atau pembelahan sel, memperbarui selnya. Ketika sel ini rusak, maka sel ini akan diganti oleh sel yang baru. Bisa diganti, tetapi kualitasnya dari sel pertama ke sel yang baru itu tidak sama persis kualitasnya, sehingga menyebabkan paru-paru ini ketika terjadi kerusakan dan diganti sel-sel yang baru, maka sel baru tidak lagi selentur sel yang pertama, yang terdahulu. Itulah mengapa gangguan-gangguan yang terjadi akibat seseorang itu infeksi karena terkena misalnya TBC, tuberkulosis, hal itu akan menyebabkan kondisi seseorang paru-parunya nggak bisa mengembang dan mengempis secara elastis. Sehingga orang bisa sembuh secara 100% dari penyakitnya, infeksinya disembuhkan, bisa sembuh 100%, tetapi kondisinya cacat, yaitu pernafasannya tidak seperti orang sebelum terkena TBC. Karenanya dia terjadi restriksi namanya. Restriksi itu tidak bisa mengembang, tetapi terjadi tarikan mengkeret itu. Maka frekuensi ventilasi dari orang yang bernafas pasca sembuh dari penyakit TBC-nya yang parah itu, dia akan napasnya pendek-pendek seperti orang tua. Gitu ya. Oke. Itu adalah parenkim.
Lalu paru-paru secara normalnya dia dilapisi oleh namanya pleura. Maka pleura ini adalah jaringan ikat, sehingga jaringan ikat ini pula yang menyebabkan terjadinya elastisitas. Tapi jika ini terganggu, pleuranya menyebabkan kekakuan juga sama, nggak bisa mengembang mengempis dengan baik. Baik, di dalam rongga paru-paru, di dalam rongga dada kita, paru-paru ini ada pelumasnya, cairan. Nah, cairan ini agar supaya bisa tidak terjadi gesekan antara visura yang ada di bagian paru ini menimbulkan lecet. Maka paru-paru itu bukan kering tapi basah. Tetapi basahnya bukan mengecembong, bukan menggenang. Kalau menggenang itu berbahaya. Contohnya paru-paru basah yang namanya penyakit yang orang sering sebut paru-paru basah itu hidrotoraks namanya. Cairan yang banyak menggenang ini akan menyebabkan terjadi kompresi, terjadi menekan, atau ada tekanan hidrostatik terhadap paru-paru. Hal ini yang akan menyebabkan susah mengembang dan mengempis. Karenanya orang yang terjadi seperti itu mesti sesak napas. Kasusnya apa contohnya? Ketika seseorang terjadi kongestif paru ini, contohnya misalnya orang paru-paru basah yang terinfeksi akibatnya menimbulkan nanah yang mengumpul di cairan di dalam intratorakal, ya, rongga torak. Oke, baik. Ini salah satu contoh kasusnya. Maka dia harus disedot lewat punggung seseorang, dilubangi biar cairannya keluar. Karena bukan di saluran pernapasannya, tapi di bagian paru-parunya yang bagian luar, dinding luar itu tergenang air yang cukup banyak. Oke. Yang berikutnya, alveolus tadi yang saya sebutkan alveolus ini ya, alveolus yang bulat-bulat itu. Dia ini merupakan suatu bagian yang sangat tipis sekali. Ya, alveolus manusia itu bisa dilihat hanya dengan mikroskop. Mikroskopnya ini baru bisa terlihatnya, maka ukurannya mikron dia. Sangat kecil sekali, nggak bisa dilihat dengan mata. Dan dia ketika dibuat preparat alveolus seluruh bagian paru kanan dan kiri kita dibuat preparat semua, Anda bisa bayangkan lebarnya preparat yang isinya alveolus ini semua bisa mencapai 275 meter. Satuannya meter persegi, bayangkan. Rumah bangunan 200 meter persegi itu sudah luas. Ya, yang namanya ini paru-paru alveolusnya 275 meter persegi. Cukup luas bukan? Padahal alveolus itu secara ukurannya adalah mikroskopik, nggak bisa dilihat oleh mata. Tapi begitu dia dijereng tipis-tipis sekali, yang terjadi bisa sampai sebesar luasnya, itu luar biasa. Karena itu ketika Anda membasahi rumah dengan ukuran 200 meter saja, 1 air liter Anda tuangkan, bisa nggak diratakan semuanya basah? Nggak bisa. Nah kalau ini bisa, di alveolus diratakan, bisa tipis sekali. Karena itu Anda bisa bayangkan alveolus ini berarti daerah yang dibasahi oleh darah, ya, karena itu ada kapiler di situ yang akan memberikan pembasahan pada bagian itu untuk supaya bisa ditangkap oksigennya masuk ke dalam darah. Nah, coba perhatikan di situ, alveolusnya sangat tipis sekali, inilah yang ya sangat tangan yang bagaimana? Yang jika dikotori oleh organ ini, dikotori oleh kita, akan menyebabkan penebalan di situ sehingga bisa mengganggu kemampuan difusi oksigen yang masuk ke daerah kapiler. Karena itu orang sering mengotorinya dengan salah satunya asap rokok, yaitu mengandung tar dan nikotin
Disitulah bisa menyebabkan gangguan difusi pernafasan kita, bisa menyebabkan rusaknya alveolus. Padahal alveolus itu merupakan bagian yang vital untuk menghasilkan adanya cairan namanya surfaktan. Cairan yang disebut surfaktan, surface active agent, merupakan cairan yang berfungsi menyebabkan alveolus mampu mengembang dan mengempis dengan baik, lentur. Karena itu, untuk bisa mengembang mengempis ini dipelihara oleh cairan ini. Cairan surfaktan itu diproduksi sejak kita ada di perut ibu. Berarti pada saat kita jadi statusnya janin. Di usia keberapa? Kurang lebih sekitar 7 bulan mulai dihasilkan yang namanya cairan surfaktan. Oleh karena itu, cairan surfaktan ini ketika janin usia 7 bulan kok lahir, maka ini disebut dengan bayi prematur. Yang paling berisiko adalah saat prematur ini bagian alveolus belum membentuk dengan sempurna, belum membentuk banyak cairan surfaktan ke seluruh bagian alveolus di paru-paru itu. Karena itu bisa menimbulkan gangguan respiratory disease syndrome. Yang ini menyebabkan seseorang bisa kolaps bayi ini, gangguan bernafas. Ya, karena itu seseorang yang terjadi kelahiran prematur ini harus diinkubasi dulu supaya dilatih, pernafasannya juga dibantu dengan bahan-bahan yang supaya mempercepat kematangan bagian dari alveolus ini. Oke. Paham ya? Baik. Jadi ini faktor yang menyebabkan salah satunya gangguan itu. Nah, maka tadi kalau terjadi asap rokok menempel di sana dan terus ikut berjalan di aliran darah, yang itu sebenarnya kita itu sudah berbuat dolim, berbuat aniaya diri, berbuat tidak bersyukur. Maka yang terjadi ini tadi wala in kafartum ina adza bila jadi jika kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih dengan mengoptimalkan apa yang Allah berikan ini, azabku pedih kata Allah, maka diberi azab sesak napasnya, gangguan-gangguan penyakit paru. Kalaupun toh tarda nikotin bisa menstimulasi munculnya karsinogenik menjadi paru-parunya kena, terjadi kanker. Dan kanker yang di paru-paru istimewanya tidak menimbulkan rangsangan nyeri. Karena itu tidak menyebabkan gangguan dalam bentuk tahu bahwa dirinya mengalami penyakit. Tahu-tahu metastase kemana-mana, akhirnya baru ketahuan setelah metastase itu menyebar ke berbagai penjuru termasuk bagian tulang punggungnya kena. Barulah dia terasa. Sehingga kalau begitu biasanya sudah terlambat. Itulah la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Manusia itu sukanya tidak bersyukur. Kalau dia ini bersyukur, Allah tambah nikmat. Dan kalau itu dia tidak bersyukur, maka azab itu di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati di situ. Jadi orang merokok itu orang aniaya, zalim. Dia ini mengingkari terhadap apa-apa yang Tuhan berikan dengan beberapa kenikmatan. Maka Allah mengingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Kita itu sukanya mendustakan, diberikan nikmat-nikmat seperti itu kita dustakan. Kita tutupi, kita bohongi. Ya. Oke. Baik. Yang berikutnya tadi sudah karena faktor paru-parunya. Sekarang yang lanjutannya, syarat yang berikutnya adalah dari yang namanya organ-organ yang melindungi
dari saluran nafas maupun paru-paru, ya, organ-organ yang melindungi saluran nafas maupun paru-paru. Siapa itu? Otot. Ya, otot-otot apa itu? Otot-otot leher, otot-otot yang ada di bagian toraks, dada, interkostal, ya, muskulus interkostal, otot-otot dada, otot-otot diafragma, itu adalah pelindung organ saluran pernapasan dan paru-paru. Jika itu terjadi gangguan konstriksi, Anda nggak bisa mengembang pernafasannya, dadanya nggak bisa mengembang. Karena itu orang yang masuk angin, ya itu terjadi konstriksi. Sebetulnya masuk angin itu istilah salah, ya. Istilah yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apa itu? Orang yang terjadi kena dingin, ototnya mengkeret. Mengkeret itu menyebabkan darah tidak bisa teraliri dengan baik atau mengalir dengan baik, dan oksigen berarti tidak ada di situ karena aliran darah tidak ada. Namanya ini terjadi hipoksia sesungguhnya. Tapi karena begitu dia mengkeret, dikeroi itu dalam keadaan gesekan itu menimbulkan panas itu mengembang. Nah, mengembang itu akhirnya memerah, maka orang dikeroi itu akhirnya dia memerah. Orang yang ngeroi bilang, kamu masuk angin. Nah, sebenarnya sekarang benar masuk angin. Kenapa? Kemasukan oksigen. Karena apa, aliran darahnya mulai masuk sehingga memerah. Jadi orang yang masuk angin itu sebetulnya adalah normal. Yang enggak normal adalah hipoksia. Ya, oke. Jadi terbalik-balik. Jadi kalau ada orang sesak nafas karena kehujanan dadanya ini karena susah mengembang begitu. Oke. Jangan dikira itu kena COVID. Yang berikutnya adalah diafragma. Nah, orang itu untuk mengembang bagian rongga dada ini, maka saat itu batas perut dan dada ini ototnya mengembang ke bawah. Jadi posisinya menekan bagian perut. Maka kalau orang itu bagian perutnya besar, terisi lemak, maka lemak ini akan mendesak ke bagian diafragma, maka diafragma nggak bisa mendesak ke perut dengan leluasa sehingga orang sesak napas. Maka orang berperut gede itu mesti nafasnya pendek-pendek. Orang yang perutnya besar karena isi cairan perutnya banyak juga gangguan pernapasan. Orang yang nggak gagal ginjal bisa terjadi seperti itu. Oke, jadi itu syarat terjadinya bagian pernapasan kita longgar atau sempit itu karena termasuk ini bagian yang menyebabkannya. Oke, syarat yang berikutnya adalah psikis. Jadi seseorang bisa terjadi nafasnya baik dan buruk itu ketika psikisnya baik, maka dia akan terjadi longgar nafasnya. Tapi gangguan bisa terjadi saat psikis. Ya, orang itu emosi, orang itu bergejolak, ya, orang itu cemas, orang itu terjadi macam-macam, maka bisa menyebabkan seseorang terganggu pernapasannya. Karena itu, jaga kondisi psikis kita stabil dalam keadaan yang baik, maka haruslah selalu husnudzon, berprasangka yang baik. Begitu saya kira sementara sampai di situ, ya. Nanti kita teruskan di waktu yang lain. Ya, baik, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.